Hari ini aku katakan kepada kalian, jangan berzinah. Janganlah melihat sekeliling berupaya membaca kata, berahi, pada wajah seseorang. Kasihilah satu sama lain. Apakah engkau akan mengasihi seorang yang membaca kata itu pada wajahmu? Tidak, tidak akan. Baik, jika demikian, janganlah mencoba membacanya dalam mata khawatir sesamamu atau pada wajahnya yang memerah dan menunduk ke tanah. Dan jadi, katakan padaku, terutama kalian laki-laki. Siapakah di antara kalian yang belum mencicipi roti ini yang dibuat dengan abu dan kotoran badan, yang adalah kepuasan seksual? Dan apakah hanya berahi saja yang menghantarmu untuk selama 1 jam lamanya berada dalam pelukan seorang pelacur? Bukankah berahi juga adalah penajisan persatuan dengan istrimu? Penajisan sebab adalah kejahatan yang disahkan karena adalah kepuasan sensual timbal balik, yang, meski demikian, mengelakkan konsekuensinya. Perkawinan berarti prokreasi dan perbuatannya berarti dan haruslah subur. Jika tidak, itu adalah amodal. Janganlah jadikan ranjang pengantinmu sebagai tempat pelacuran. Dan itulah apa jadinya mereka jika mereka dicemarkan oleh berahi dan tidak dikuduskan dengan keibuan. Dunia tidak menolak benih. Dunia menerimanya dan menjadikan tanaman darinya. Benih tidak menghindarkan diri dari galur sesudah ditempatkan di sana. Tapi benih segera berakar dan berjuang untuk tumbuh dan menghasilkan buah, yakni makhluk hidup sayur-sayuran yang dilahirkan dari persatuan antara tanah dan benih. Laki-laki adalah benih, perempuan adalah tanah, buahnya adalah anak. Adalah dosa untuk menolak menghasilkan buah dan menebar kekuatan dalam kejahatan. Adalah pelacuran yang dilakukan di atas ranjang pengantin, dan sama sekali tidak berbeda dari pelacuran lainnya, sebaliknya diperparah dengan ketidaktaatan pada perintah yang mengatakan, jadilah satu daging dan bertambah banyaklah dengan melahirkan anak-anak. Oleh karenanya, perempuan yang dengan sengaja mandul, adalah istri yang sah dan jujur di mata dunia, tapi tidak di mata Allah. Engkau dapat lihat bahwa kau dapat dianggap sebagai pelacur dan engkau sama saja berzinah bahkan meski hanya dengan suamimu, sebab engkau tidak mencari keibuan tetapi terlalu sering engkau hanya mengejar kesenangan. Dan tidakkah engkau berpikir bahwa kesenangan adalah racun yang mencemari setiap mulut yang merasakannya? Dia membakar dengan api yang tampaknya memuaskan, tapi sebaliknya dia jatuh dari tungku dan melahap, semakin tak terpuaskan, meninggalkan rasa masam debu pada lidah sekaligus kejijikan, kemuakan dan kehinaan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pasangan dalam kesenangan, sebab ketika hati nurani hidup kembali, dan dia sungguh hidup kembali di antara dua panas, orang hanya dapat merasakan kehinaan macam itu atas dirinya sendiri, sebab direndahkan di bawah tingkat binatang. Jangan berzina, demikian dikatakan. Banyak perbuatan daging manusia adalah perzinahan. Dan aku tidak membicarakan persatuan terkutuk yang tak terbayangkan yang dikutuk Lewi dengan perkataan berikut, laki-laki, janganlah kau tidur dengan seorang laki-laki seperti dengan seorang perempuan, dan janganlah kau tidur dengan binatang apapun, sebab dengan demikian engkau akan menjadi najis. Dan perempuan akan melakukan hal yang sama dan tidak akan mempersembahkan dirinya pada seekor binatang, sebab itu merupakan hal yang terkutuk. Tetapi sesudah menyebutkan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan, yang tak lagi kudus ketika menjadi mandul melalui kejahatan, aku akan berbicara mengenai perzinahan yang sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan karena kejahatan timbal balik atau demi kompensasi dalam bentuk uang atau hadiah. Tubuh manusia adalah bait mulia yang di dalamnya terdapat sebuah altar. Allah seharusnya ada di altar. Tapi, Allah tidak ada di mana ada kerusakan. Sebab itu tubuh yang cemar memiliki altar yang najis tanpa Allah. Seperti seorang mabuk yang berkubang dalam lumpur dan dalam muntahan kemabukannya sendiri, manusia merendahkan dirinya sendiri dalam kebrutalan perzinahan dan menjadi lebih buruk dari cacing dan binatang liar yang paling najis. Katakan padaku, jika di antara kalian ada orang yang telah merusakkan dirinya sendiri hingga ke tingkat memperdagangkan tubuhnya seperti orang memperdagangkan barang atau hewan-hewan di pasar, keuntungan apakah yang dia peroleh? Tempatkan hatimu dalam tanganmu, periksalah, tanyailah, dengarkanlah, periksa luka-lukanya, sakitnya yang hebat dan lalu katakan kepadaku, apakah buahnya begitu manis hingga sepadan dengan sakit yang begitu rupa pada hati yang dilahirkan murni dan bahwa kau terbelenggu untuk hidup dalam suatu tubuh yang cemar, dan untuk bersusah payah memberikan hidup dan panas bagi berahi, dan terkuras habis tenaganya oleh kejahatan. Katakan padaku, apakah kau begitu rusak hingga kau tidak menangis diam-diam, mendengar suara seorang kanak-kanak yang memanggil, Mama, atau memikirkan ibumu? Kalian para perempuan pemuas nafsu yang telah melarikan diri dari rumah atau telah diusir dari rumah,
agar buah yang busuk tidak mencemari dengan pancaran kebusukannya buah-buah lain yang baik. Memikirkan ibumu yang mungkin mati patah hati, sebab harus mengatakan, aku melahirkan aib. Tidakkah kau merasa hatimu gemetar karena malu, ketika kau bertemu dengan seorang laki-laki tua yang tampak berwibawa karena rambut putihnya dan kau berpikir bahwa kau telah mencemari kepala ayahmu dengan tangan-tangan penuh lumpur dan telah membuatnya menjadi bahan ejekan di tempat asalnya? Tidakkah kau merasa isi perutmu melilit oleh sebab penyesalan ketika kau melihat seorang istri yang bahagia atau seorang dara yang tak berdosa sementara kau harus mengatakan, aku telah menyerahkan itu semua dan aku tidak akan pernah menjadi seperti itu lagi. Tidakkah kau sadari betapa menderitanya kau ketika kau haus akan ciuman seorang kanak-kanak dan kau tidak berani mengatakan, berikan ciuman padaku, sebab kau telah membunuh kehidupan pada saat kelahiran mereka. Kau telah menolak mereka sebagai beban yang menjemukan dan sebagai penghalang tak berguna, telah melepaskannya dari pohon yang telah membuahkannya, dan membuangnya sebagai kotoran hewan, dan sekarang kehidupan-kehidupan kecil itu berteriak kepadamu, pembunuh. Tapi, di atas semua itu, tidakkah kau gentar terhadap hakim yang menciptakanmu dan menantikanmu untuk menanyaimu, apakah yang telah kau lakukan terhadap dirimu sendiri? Apakah aku, mungkin, memberimu hidup untuk itu? Betapa beraninya kau datang ke hadapanku, sarangmu dikerumuni ulat-ulat dan kebusukan. Kau sudah mendapatkan semua dari apa yang adalah Allahmu, kesenangan. Pergilah ke tempat sengsara abadi. Siapakah yang sedang menangis? Tidak ada. Apakah kau mengatakan, tidak ada? Dan meski begitu jiwaku akan mendatangi jiwa lain yang sedang menangis. Mengapakah pergi menjumpainya, untuk mengutukinya sebab dia adalah seorang pelacur? Tidak, sebab aku merasa kasihan kepada jiwanya. Aku merasa jijik atas keseluruhan tubuh cemarnya, yang melelehkan keringat amodal. Tapi jiwanya, oh, Bapa, juga demi jiwa ini aku telah menjadi daging dan aku meninggalkan surga guna menjadi penebusnya dan penebus banyak jiwa-jiwa yang seperti jiwanya. Mengapakah aku tidak mendapatkan domba yang sesat ini dan membawanya kembali ke kawanannya, membasuhnya, mempersatukannya dengan kawanan, memberinya makan dan kasih yang sesempurna yang hanya dapat diberikan oleh kasihku, yang sangat berbeda dari kasih yang sejauh ini dia sebut kasih, tetapi sesungguhnya adalah kedengkian, kasih yang begitu berbelas kasihan, total. Manis hingga dia tidak lagi menyesali masa lalu atau menyesalinya hanya untuk mengatakan, terlalu banyak hari di mana aku sesat darimu, ya keindahan abadi. Siapakah gerangan yang akan mengembalikan kepadaku hari-hari yang telah aku hilangkan? Bagaimanakah aku dapat menikmati dalam waktu singkat apa yang masih tersisa padaku? Apakah gerangan yang akan aku nikmati andai aku selalu murni? Dan kendati demikian, oh jiwa yang tertindas oleh segala nafsu dunia, janganlah menangis. Dengarkanlah, kau adalah kain kotor. Tapi kau dapat sekali lagi menjadi sekuntum bunga. Kau adalah onggokan kotoran hewan. Tapi kau dapat menjadi sepetak bedeng bunga. Kau adalah binatang najis. Tapi kau dapat menjadi seorang malaikat. Dulu engkau adalah seorang malaikat. Dan kau biasa menari di padang-padang penuh bunga, sekuntum mawar di antara bunga-bunga mawar, segar indah, harum semerbak dalam keperawanan. Dan kau menyanyikan dengan gembira nyanyian kekanak-kanakan, dan lalu kau akan lari kepada ibumu, kepada ayahmu dan berkata kepada mereka, kau adalah kekasihku. Dan pelindung tak kelihatan yang ada di sisi setiap makhluk akan tersenyum pada jiwamu yang biru putih dan lalu. Mengapakah kau merobekkan sayap-sayapmu, sayap-sayap makhluk kecil tanpa dosa? Mengapakah kau menginjak-injak hati ayah dan ibumu untuk mengejar hati-hati lain yang tak dapat diandalkan? Mengapakah kau memaksakan suara murnimu untuk menyuarakan perkataan-perkataan sensual yang palsu? Mengapakah kau mematahkan tangkai mawar dan mencemarkan dirimu? Bertobatlah, putri Allah. Pertobatan menghidupkan kembali, memurnikan dan meninggikan. Tidak dapatkah manusia memaafkanmu? Bahkan ayahmu tidak dapat memaafkanmu. Tapi Allah dapat, sebab kasih karunia Allah tak dapat dibandingkan dengan kebaikan manusia dan kerahimannya lebih besar tanpa batas dibandingkan dengan kemalangan manusia. Hormatilah dirimu sendiri dengan menjadikan jiwamu terhormat melalui suatu hidup yang jujur. Benarkanlah dirimu di hadapan Allah dengan tidak lagi berbuat dosa melawan jiwamu. Perolehlah dari Allah sebuah nama baru. Itulah apa yang terpenting. Kau jahat, jadilah jujur, jadilah kurban dan martir dari pertobatanmu. Kau tahu bagaimana menjadikan hatimu martir demi memberikan kesenangan bagi tubuhmu. Sekarang jadikan tubuhmu martir demi memberikan damai abadi bagi hatimu.